sebuah pusat perbelanjaan yang terlihat tenang, Pak Erik, pemilik toko yang terkenal dengan ketidakpeduliannya, memutuskan untuk merekrut Anjani, seorang wanita disabilitas, dengan niat yang sangat mengejutkan. Minda, anak pemilik toko, memanfaatkan kesempatan itu untuk bermain-main. Meskipun awalnya tampak seperti langkah sederhana, drama kehidupan mulai terungkap ketika Anjani, dalam upayanya untuk beradaptasi, menemukan sesuatu yang tidak terduga di dalam toko tersebut. Ketika pemilik toko mulai menginstal kamera keamanan, pemandangan yang terekam di layar monitor membuatnya terperanjat. Sebuah penemuan yang mengubah segalanya dari yang tampaknya biasa menjadi kisah yang menegangkan. Apa yang dia temukan berikutnya membuat semua karyawan bergetar ketakutan, dan keputusan Anjani selanjutnya mengundang kemarahan dan penyesalan di antara mereka. Saya sangat berterima kasih kepada yang sudah subscribe serta yang like video ini. Semoga bahagia di dunia dan masuk surga di akhirat kelak. Saya mengajak Anda semua untuk memutihkan kolom komentar dengan menulis sholawat kepada Nabi kita tercinta. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari kisah ini. Anjani, dengan cekatan mengendalikan kursi roda menuju pintu masuk kafe hingga menemukan sebuah rintangan. Tidak ada ramp untuk kursi roda di sampingnya. Sulis, temannya dan tetangga barunya, segera menawarkan bantuan. Bersama-sama, mereka berhasil melewati tangga tersebut. Setelah tertata dengan rapi, suasana hangat di kafe memberikan kontras yang mencolok dengan tantangan yang baru saja diatasi. Aku selalu bertanya-tanya, kata Sulis dengan ragu setelah meneguk kopi, tapi sepertinya tidak sopan menanyakan hal ini. Suaranya meredup, tidak yakin bagaimana melanjutkan. Anjani tersenyum tipis, memahami rasa ingin tahu yang tak terucapkan. Kamu ingin tahu tentang kursi roda ini kan? Sulis mengangguk, tampak lega karena sudah dimengerti. Tidak apa-apa bertanya, ini terjadi pada ulang tahunku yang ke-15. Seharusnya itu adalah hari yang istimewa, kata Anjani. Ini adalah pesta impian aku, lanjut Anjani. Keluargaku, yang selalu menghadapi kesulitan ekonomi, mengumpulkan uang selama bertahun-tahun untuk merayakan hari tersebut. Kami semua berada di dalam mobil, bahagia dan bersemangat, ketika sebuah truk yang dikemudikan oleh seorang pengemudi mabuk menabrak kami. Ekspresi Sulis berubah menjadi campuran keterkejutan dan empati. Ya Tuhan, tragedi yang tragis, katanya. Itu sangat mengerikan. Semua orang di dalam mobil, orang tuaku, 2 paman, dan sopirnya meninggal. Hanya adikku, Hilman, dan aku yang selamat. Aku terbangun di rumah sakit tanpa bisa bergerak dari pinggang ke bawah, dan tangan kananku sebagian lumpuh. Sulis memegang tangan Anjani yang masih bisa digerakkan. Aku sangat menyesal, bisiknya dengan tulus. Anjani tersenyum sedih. Terima kasih, ini adalah perjalanan yang panjang hingga sekarang. Hilman yang baru berusia 13 tahun dan aku harus beradaptasi dengan kenyataan baru, tapi kami berhasil, hari demi hari. Kamu sangat kuat, kata Sulis dengan kagum. Aku berusaha demikian, untuk diriku sendiri dan untuk Hilman, jawab Anjani. Dan meskipun begitu, aku masih menemukan kebahagiaan, seperti saat ini, minum kopi dengan seorang teman, meski sedikit lebih sulit bahkan untuk masuk ke kafe ini. Dengan aroma kopi mengisi ruangan dan rasa saling pengertian di antara mereka, Sulis menatap Anjani, mempertimbangkan kata-katanya dengan hati-hati. Pernahkah kamu berpikir tentang memiliki seorang pacar? Maksudku, kamu adalah wanita yang luar biasa dan cantik, bagaimana dengan hubunganmu? Pertanyaan yang diajukan dengan rasa ingin tahu dan hormat membuat Anjani merasa tidak nyaman di kursi rodanya. Wajah Anjani menunjukkan campuran keterkejutan dan keraguan-raguan. Sulis, itu bukan hal yang mudah bagiku. Sebenarnya, aku belum pernah berpacaran dengan siapapun. Suaranya hampir tenggelam dalam keributan kafe. Sejak kecelakaan, sepertinya para pria tidak melihatku sebagai wanita. Ketika mereka melihatku, yang mereka lihat hanyalah kursi roda. Mereka melihatku dengan rasa kasihan, bukan dengan hasrat atau minat yang biasanya diinginkan oleh seorang pria muda. Dan sejujurnya, aku melihat diriku sebagai seorang wanita utuh meskipun tidak bisa berjalan. Sulis memandang Anjani dengan pengertian. Itu terdengar sangat sulit, katanya dengan suara penuh empati. Aku tidak bisa membayangkan betapa frustrasinya menjadi dilihat seperti itu ketika kamu memiliki begitu banyak yang bisa ditawarkan. Anjani tersenyum sedih, menghargai dukungan diam Sulis. Selain itu, lanjut Anjani,
Kehilangan orang tua saat masih muda memaksaku untuk mengambil tanggung jawab yang besar. Tiba-tiba, aku adalah satu-satunya yang Hilman punya. Aku harus belajar merawat kami berdua, menjadi kuat, menjadi ibu dan saudara perempuan sekaligus. Bertahan hidup dan merawat Hilman selalu menjadi prioritasku. Tidak ada ruang untuk memikirkan romansa atau mencari seseorang. Sulis menggenggam tangan Anjani, mendorongnya untuk melanjutkan. Tapi meskipun begitu, apakah kamu masih bermimpi? Tanya Sulis, mendorong Anjani untuk berbagi keinginan terdalamnya. Anjani menghela napas, cahaya mimpi muncul di matanya. Ya, aku bermimpi. Aku bermimpi tentang sebuah pernikahan, dengan aku tiba menggunakan kursi roda, mengenakan gaun putih yang indah dan kerudung panjang. Hari yang istimewa di mana aku akan dilihat sebagai pengantin, bukan sebagai wanita di kursi roda. Anjani tertawa dengan nada melankolis, tapi itu hanya sebuah mimpi. Kadang-kadang aku merasa itu adalah sesuatu yang tidak akan pernah aku alami, seperti cerita dongeng. Apakah itu sebuah keajaiban? Tanya Anjani dengan nada melankolis. Sebuah keajaiban yang tidak akan aku bohongi, aku harap bisa menjadi kenyataan. Tapi untuk saat ini, jika adikku baik-baik saja dan bahagia, aku sudah merasa puas. Keesokan harinya, di rumah sederhana tempat Anjani tinggal bersama adiknya, Anjani sudah berada di dapur, dengan cekatan mengendalikan kursi rodanya di antara beberapa perabotan. Dia mulai menyiapkan sarapan, sebuah ritual pagi yang membawa sedikit normalitas ke dalam kehidupannya yang penuh tantangan. Hilman memasuki dapur, nafasnya sedikit terengah-engah dan wajahnya pucat di bawah rambut yang acak-acakan. Selamat pagi Kak Anjani, sapanya dengan suara yang berusaha menyembunyikan kelelahan kronisnya. Selamat pagi Hilman, bagaimana kabarmu hari ini? Tanya Anjani dengan khawatir sambil menata kopi di meja. Dia bisa memperhatikan perubahan kecil pada adiknya berkat kebersamaan dan kekhawatiran yang terus-menerus. Hilman duduk perlahan, berusaha keras untuk mengatur napasnya. Aku baik-baik saja, jawabnya, berusaha terlihat lebih kuat daripada yang sebenarnya dirasakannya. Hanya sedikit lelah, malam kemarin sulit. Aku mengalami beberapa serangan batuk dan sesak napas. Anjani menghela napas, mengingat tragedi yang mengubah segalanya. Sejak kecelakaan, kesehatanmu tidak pernah sama lagi. Dampak pada paru-parumu sangat membatasi, dan aku benci melihatmu seperti ini. Aku merasa tidak berdaya karena tidak bisa melakukan lebih banyak. Hilman menatap Anjani dengan sedih. Kau sudah melakukan banyak hal Kak Anjani. Sejak aku kehilangan pekerjaan sebagai pengisi suara karena komentar yang kejam dan merendahkan, semuanya menjadi semakin sulit bagi kita. Aku merasa tidak bisa membantu. Setiap kali aku mencoba mencari pekerjaan, kondisiku membatasi. Aku tidak bisa berusaha tanpa mengalami krisis. Anjani memandang Hilman dengan mata penuh tekad. Kita akan menemukan solusinya Hilman. Aku tidak akan menyerah. Aku akan terus mencari pekerjaan. Suatu saat nanti, seseorang akan melihat kemampuanku lebih dari sekadar kursi roda ini. Hilman tersenyum, campuran rasa terima kasih dan kekaguman di matanya. Aku tahu kau tidak suka jika aku terlalu manis, tapi kalau bukan karena kau, aku tidak akan ada di sini. Aku benar-benar mengagumimu, kita akan melewati ini bersama, selalu begitu. Anjani, menjaga sikapnya sebagai wanita yang kuat namun dengan mata penuh air mata, memberikan tepukan lembut pada bahu adiknya. Cukup tentang itu, hari ini aku punya beberapa wawancara kerja. Mari kita lihat bagaimana hasilnya. Saat tiba di tempat wawancara, Anjani disambut dengan tatapan penasaran, dan dalam beberapa kasus, mereka terkejut. Dia mengendalikan kursi rodanya hingga ruang wawancara, di mana seorang wanita dengan sikap snob menunggunya. Selamat pagi, saya Anjani. Saya di sini untuk wawancara untuk posisi sebagai penjual. Kata Anjani, mencoba menjaga suara tetap tegas. Wanita itu, dengan tatapan kritis menjawab, "Oh, hebat, ini yang kurang dari saya. Silakan duduk sayang, ini adalah tahap pertama wawancara, dan saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Mengapa Anda merasa bisa melamar bekerja di sini dengan kondisi Anda? Mengingat toko baru kami berada di pusat perbelanjaan terbaik dan akan menjual jas serta dasi untuk kalangan elit masyarakat." Pertanyaan tersebut terdengar jelas meragukan. Namun Anjani sudah siap. Saya yakin saya memiliki keterampilan komunikasi yang luar biasa dan kemampuan alami untuk membuat orang merasa baik tentang diri mereka sendiri. Jawab Anjani, menjaga kontak mata.
Kondisi fisik saya tidak menghalangi saya untuk menjadi penjual yang hebat. Bahkan, saya percaya bahwa saya dapat memberikan perspektif unik bagi tim. Wawancara berlanjut dan akhirnya wanita tersebut bertanya, "Di mana Anda melihat diri Anda dalam 10 tahun ke depan?" Anjani ragu sejenak, namun menjawab dengan jujur, "Saya melihat diri saya secara finansial stabil, memberikan adik saya kemungkinan untuk mendapatkan perawatan yang tuntas untuk kondisi paru-parunya." Dengan senyum sinis yang hanya sedikit tertutup, perekrut menjawab, "Baik, saya bisa mempertimbangkan untuk memindahkan Anda ke tahap kedua wawancara. Namun, itu akan melibatkan proses kelompok. Apakah Anda yakin tidak akan merasa malu?" Nada bicaranya seperti tantangan terselubung. Anjani, dengan tekad yang baru, menjawab, "Saya bisa melakukan semua yang bisa dilakukan orang lain. Saya tidak melihat kursi roda saya sebagai sebuah batasan, melainkan sebagai bagian dari hidup saya. Saya sangat ingin mengikuti tahap selanjutnya." Setelah wawancara, Anjani menelepon Hilman. "Hilman, aku lolos ke tahap kedua wawancara. Aku agak ragu, tapi ini sudah menjadi harapan baru bagi kami. Aku akan melakukan yang terbaik. Tahap selanjutnya akan lebih sore, jadi aku akan pulang terlambat hari ini." Sebelum tahap kedua wawancara, Anjani memperhatikan para kandidat lain. Semua wanita tinggi dan ramping, dan pria-pria berpakaian mewah yang menurut Anjani sangat mahal. Dia merasa sangat tidak cocok. Pemilik toko, Pak Erik, seorang pria dengan sikap percaya diri dan senyum meragukan, memasuki ruangan untuk menjelaskan dinamika wawancara. "Selamat datang semua. Kalian di sini untuk bergabung dengan tim Modis Ergonomis, sebuah jaringan toko yang dikenal dengan pelayanan yang sangat baik." Dia berhenti sejenak, memandang sekeliling sebelum tatapannya berhenti pada Anjani. "Di sini, kami selalu bergerak maju," ujarnya dengan tawa kecil sambil menatap langsung ke Anjani. "Dulu kita berjalan, tapi sekarang kita bisa meluncur lebih cepat dengan roda pembantu." Kandidat lain tertawa mengikuti nada sang pemilik toko. Anjani memaksakan senyum meski jelas merasa tidak nyaman. Dia mengingat betapa pentingnya pekerjaan ini dan berusaha untuk tetap fokus dan menjaga sikap. Pemilik toko melanjutkan, "Untuk menguji ketahanan dan kepemimpinan Anda, kita akan melakukan permainan kursi." Anjani merasakan ketegangan di perutnya saat menyadari bahwa dia tidak bisa ikut serta. Ketika yang lain berdiri untuk permainan tersebut, Minda, putri pemilik toko yang selama ini mengamati dari sudut ruangan berkata dengan nada mengejek, "Oh, tampaknya Anjani sudah memenangkan permainan ini karena kuota. Jadi, dia sudah mendapatkan kursi." Tawa terdengar dan Anjani merasa semakin tertekan. Pemilik toko dan putrinya melihat ketidaknyamanan Anjani, dengan cepat mencoba meredakan situasi. "Anda mengerti bahwa ini hanya sebuah lelucon kan? Semangat bercanda juga penting di perusahaan kami," kata pemilik toko, berusaha terdengar santai. Anjani, meskipun merasa terhina, menjaga sikapnya. "Saya mengerti," jawabnya dengan senyum terpaksa. Namun, di dalam hatinya, ia berjuang untuk menjaga martabatnya. Ketegangan terasa di udara ruang wawancara, di mana Anjani telah menghadapi berbagai tantangan. Pak Erik, dengan senyum yang hampir tidak menutupi kemalangan, mengumumkan aktivitas terakhir. "Untuk mengakhiri, kita akan melihat bagaimana Anda melaksanakan tugas praktis," katanya sambil membawa sebuah manekin tanpa pakaian dan meletakkannya secara tiba-tiba di depan Anjani, sambil melemparkan sebuah jas ke pangkuannya. "Ayo Anjani, tunjukkan kepada kami bagaimana Anda mengenakan pakaian pada seorang pelanggan." Anjani merasa perutnya bergetar. Tugas ini tampaknya merupakan tantangan langsung terhadap kondisinya. Sebuah ujian tidak hanya terhadap keterampilannya tetapi juga martabatnya. Dia menarik napas dalam-dalam, mempertimbangkan pilihannya. "Apakah ini benar-benar perlu?" tanyanya, mencoba menjaga suara tetap stabil. "Saya mengerti pentingnya mengetahui produk, tapi..." Belum sempat dia selesai, salah satu kandidat, seorang wanita dengan tatapan empati memotong. "Sini, biar saya bantu," katanya sambil memiringkan manekin sehingga Anjani bisa menjangkaunya dengan lebih mudah. "Tidak adil jika Anda harus melewati ini sendirian. Lagi pula, saya kira kita adalah tim yang akan bekerja sama di toko." Terkejut dan berterima kasih atas bantuan yang tidak terduga, Anjani mulai mengerjakan tugas tersebut. Meskipun dengan keterbatasan, tangannya bergerak dengan terampil, mengenakan jas pada manekin. Setiap gerakan merupakan kemenangan kecil atas kondisi yang tidak mendukung. "Wow, saya terkesan,"
Komentar Pak Erik dengan nada yang menunjukkan kejutan dan sedikit penghinaan. Namun tentu saja, di toko kami, pelanggan lebih menyukai pelayanan langsung tatap muka. Kandidat yang telah membantu Anjani tidak menyembunyikan kemarahannya. Ini tidak masuk akal, katanya. Dengan nada dingin, Pak Erik menanggapi, "Terima kasih atas pendapatmu, tapi sepertinya perjalananmu bersama kami berakhir di sini. Silakan pergi." Wanita itu, dengan wajah merah, melewati Anjani sambil membisikkan, "Semoga sukses. Aku harap kamu mendapatkan pekerjaan itu, tapi jangan biarkan mereka merendahkanmu. Kamu hebat." Anjani menunggu dengan campuran kecemasan dan ketidakpastian di akhir wawancara. Suasana ruangan seleksi penuh ketegangan, dengan para kandidat saling bertukar tatapan cemas dan penuh harapan. Anjani masih terkejut dengan pengalaman sebelumnya dan berusaha menjaga sikap tenang meski di dalam hati, emosi berkecamuk. Dia mengingat setiap kata dan ekspresi sinis yang dihadapinya, bertanya-tanya apakah layak untuk terus bertahan. Pak Erik akhirnya kembali dengan ekspresi seolah-olah dia memiliki kekuasaan untuk mengubah nasib seseorang dengan kata-katanya. "Hadirin sekalian, terima kasih atas partisipasi kalian. Keputusan tidak pernah mudah, tapi saya rasa kami telah memilih yang terbaik untuk bergabung dengan keluarga modis ergonomis." Dia berhenti sejenak, memandang sekeliling ruangan sebelum melanjutkan. "Kita akan memulai dengan sebuah pilihan yang saya yakin akan menambah hiburan di tim kami. Anjani, selamat, kamu diterima." Anjani merasakan campuran kejutan dan kebingungan. Untuk hiburan, dia hampir terucap sebelum bisa menahan diri. Wajahnya memerah dan dia segera menambahkan, "Maaf Pak Erik, saya tidak bermaksud tidak sopan." Pak Erik tersenyum, namun ada sesuatu di senyumannya yang tidak menyentuh matanya. "Oh, tidak perlu khawatir Anjani. Maksud saya, tampaknya kamu adalah orang yang ceria dan menyenangkan, yang pasti akan membawa keceriaan di lingkungan kerja. Tidak ada yang salah dengan itu." Pengumuman berikutnya adalah tentang perekrutan putri Pak Erik sendiri, seorang gadis yang hampir tidak berpartisipasi dalam dinamika. Dan tentu saja, putri saya, Minda, juga akan menjadi bagian dari tim. "Kecantikan dan pesonanya tak terbantahkan," kata Pak Erik dengan kebanggaan yang jelas di suaranya. Anjani menyadari bahwa meskipun dia telah diterima, jalan di depan akan penuh tantangan, tidak hanya karena kondisinya, tetapi juga karena lingkungan kerja yang tampaknya penuh dengan toksisitas. Dia bertanya-tanya apakah kehadirannya di sana benar-benar akan membuat perbedaan atau hanya menjadi bagian dari permainan pencitraan. Namun, meski ada keraguan, Anjani tahu bahwa ini adalah kesempatan untuk mengubah situasi dirinya dan Hilman, karena setidaknya gajinya cukup untuk membeli kembali obat-obatan Hilman. Sesampainya di rumah, Anjani memberitahukan Hilman dengan suara bergetar penuh emosi, "Hilman, aku dapat pekerjaan ini, tapi aku tidak tahu bagaimana perasaanku. Itu sangat sulit dan ada momen di mana aku merasa dipermalukan. Tapi aku pikir tentang kita, dan itu memberiku kekuatan untuk terus maju. Setidaknya gajinya cukup untuk membeli obat-obatmu lagi." Hilman terharu oleh usaha kakaknya, memeluk Anjani dan menenangkan, "Ini tidak akan menjadi yang pertama kalinya kamu harus mengejutkan orang-orang yang meremehkanmu hanya karena hal kecil dibandingkan dengan kepribadianmu kakak." Anjani semakin merasa terasing di lingkungan kerja barunya. Suasana sangat kaku dengan para penjual yang saling bersaing ketat, mencari persetujuan dan perhatian Pak Erik. Mereka sering menunjukkan penghinaan terhadap Anjani, sering mengabaikannya atau saling bertukar tatapan dan bisikan saat dia lewat. Namun yang terburuk adalah berurusan dengan Minda, putri pemilik toko, yang dengan sikap sombong dan kejamnya tampak menikmati membuat hidup Anjani semakin sulit. Suatu hari, setelah sesi gosip dan tawa bersama para penjual lainnya di kasir, Minda mendekati Anjani dengan senyum licik. "Anjani, hari ini kamu bertanggung jawab untuk mengganti tirai di ruang ganti. Mereka perlu dibawa ke laundry. Semoga kamu bisa mengerjakan pekerjaan ini. Semangat," kata Minda dengan nada yang menusuk. Anjani tahu bahwa ini lebih merupakan usaha untuk merendahkannya daripada tugas nyata. Dengan benjolan di tenggorokan, Anjani menuju ruang ganti, bertekad untuk tidak menunjukkan bahwa Minda mempengaruhinya. Saat berhadapan dengan tirai, dia mencoba segala cara untuk mencapainya, meregangkan dirinya sejauh mungkin. Anjani dengan hati-hati menyeimbangkan kursi rodanya, berjuang melawan keterbatasan fisiknya sendiri. Namun, meski sudah berusaha keras, Anjani kehilangan keseimbangan dan jatuh ke lantai. Air mata frustrasi memenuhi matanya saat ia berbaring di lantai, tidak mampu bangkit. Pada saat itu, Maisaroh,
petugas kebersihan toko, masuk ruang ganti dan melihat Anjani dalam situasi yang menyedihkan. "Oh sayang, apa yang terjadi?" tanya Maisaroh, dengan cepat dan lembut membantu Anjani kembali ke kursi rodanya. "Saya hanya mencoba melakukan apa yang diminta, tapi saya tahu itu hanya untuk bahan tertawaan," isak Anjani, air mata mengalir di wajahnya. "Saya merasa sangat tidak berguna di sini, seolah-olah saya kurang dari semua orang hanya karena kursi roda saya." Maisaroh dengan ekspresi penuh empati, mengelus lengan Anjani, "Kamu bukan tidak berguna sayang, mereka tidak melihat nilai sebenarnya dalam diri seseorang. Aku juga sering dianggap tidak ada, tapi itu tidak menentukan siapa kita. Aku hanya ingin membuktikan bahwa aku bisa berguna, bahwa aku bisa melakukan sesuatu yang baik di sini," kata Maisaroh sambil menghapus air matanya. "Tapi setiap hari berlalu, sepertinya aku hanya menipu diri sendiri, percaya pada mimpi yang tidak mungkin," ucap Anjani dengan ragu. "Kamu tahu Anjani, orang-orang terkuat adalah mereka yang menghadapi dunia meski dengan segala kesulitan," kata Maisaroh dengan keyakinan. "Kamu memiliki kekuatan yang tidak akan mereka mengerti, jangan biarkan mereka mengambil itu darimu. Kamu di sini karena suatu alasan, dan aku percaya kamu akan menunjukkan kepada mereka betapa mampu dirimu." Di hari lain di toko, Anjani berada di bagian samping toko modis ergonomis, dengan teliti melipat kemeja dan mengatur celana. Dari tempatnya, dia memiliki pandangan jelas ke pintu toko dan melihat seorang pria berkulit gelap yang tampak kotor dengan debu merah, mengenakan celana pendek dan kaos yang basah oleh keringat. Rambutnya tampak acak-acakan, memberi kesan bahwa dia baru saja selesai dari pekerjaan fisik yang berat. Anjani segera menyadari bahwa pria itu tampak tidak sesuai dengan suasana mewah toko. Para penjaga toko di bagian depan memperhatikan pria itu tapi memilih untuk mengabaikannya, terbungkus dalam aura meremehkan. Minda, dengan senyum sinis, melontarkan komentar yang cukup terdengar untuk semua orang. "Sepertinya dia salah tempat, ini bukan pusat bantuan untuk orang miskin." Anjani merasakan kemarahan mendalam mendengar kata-kata Minda, dan melihat rasa tidak nyaman yang tumbuh di wajah pria itu yang sedang mencari bantuan. Bertekad untuk membuat perbedaan dalam situasi ini, Anjani menghentikan pekerjaannya dan menggerakkan kursi rodanya menuju pria tersebut. "Selamat sore, ada yang bisa saya bantu?" tanya Anjani dengan senyum hangat dan tulus. "Sepertinya Anda lelah, bolehkah saya menawarkan segelas air?" Pria itu, terkejut dan jelas merasa lega dengan perhatian tersebut, menjawab dengan rasa terima kasih di suaranya. "Ya, tolong, saya sangat menghargainya." Dia mengikuti Anjani ke sebuah tempat minum kecil di belakang toko. Pria itu, sambil berterima kasih lagi saat minum air tersebut, "Maaf, saya tahu saya bau keringat. Saya terburu-buru, tapi saya ingin membeli sebuah kemeja untuk acara malam ini." "Jangan khawatir tentang itu," jawab Anjani, membimbingnya kembali ke area utama toko. "Mari kita cari kemeja yang sempurna untuk Anda. Apakah ada warna atau gaya yang Anda sukai?" Anjani bertekad untuk memberikan layanan yang luar biasa, terlepas dari pendapat rekan-rekannya atau apakah pria itu mampu membayar atau tidak. Setidaknya, dia akan menunjukkan semua pilihan yang ada. Saat mereka berjalan, Anjani menyadari tatapan tidak suka dari Minda dan para penjaga toko lainnya, tetapi dia memilih untuk mengabaikannya. "Tolong jangan terlalu memperhatikan mereka," kata Anjani dengan lembut kepada pria itu. "Di modis ergonomis, kami memberikan pelayanan terbaik kepada semua pelanggan, tidak peduli bagaimana mereka datang kepada kami." Anjani terus menjalankan perannya dengan dedikasi dan empati, meski harus menghadapi tatapan sinis dari rekan-rekannya. Dengan hati-hati, dia menunjukkan berbagai pilihan kemeja kepada pria tersebut, menjelaskan berbagai potongan dan bahan, sambil mencoba mengalihkan perhatian pria itu dari komentar jahat. Minda dan salah satu rekan penjual lainnya yang terlihat meremehkan, tidak segan-segan melontarkan komentar sinis. "Lihatlah, dia memperlakukan orang miskin ini dengan sangat baik. Jelas dia tidak mampu membeli di toko ini," ejek Minda. Dengan tawa sinis, Minda setuju dengan temannya. "Dan yang lebih buruk, Pak Erik belum memasang kamera keamanan di toko baru ini. Ini berbahaya dengan orang-orang seperti itu masuk ke sini," kata salah satu karyawannya. Anjani mendengar setiap kata dan merasakan campuran kemarahan dan kesedihan, tetapi tetap fokus pada pelanggannya, menawarkan layanan terbaik yang bisa diberikan. Pria itu, yang jelas merasa tidak nyaman dengan situasi tersebut, berusaha berkonsentrasi pada kemeja-kemeja yang ditunjukkan Anjani. "Pilihan kemeja di sini sangat bagus," ujarnya, mencoba menjaga harga dirinya. "Saya sangat menghargai bantuan Anda.
Anda sangat baik. Anjani menyadari bahwa meskipun penampilan pria itu kotor, dia memiliki aura martabat dan rasa hormat yang sangat kontras dengan penilaian dangkal rekan-rekannya. Akhirnya, pria itu memilih sebuah kemeja, dan Anjani mengantarkannya ke kasir. Saat tiba di kasir, pria itu memeriksa saku celananya, dan dengan ekspresi panik, menyadari bahwa ia telah melupakan dompetnya. "Oh Tuhan, maaf sekali, saya lupa dompet saya. Ini sangat ceroboh dan sudah terlambat," gumamnya dengan jelas malu. Anjani mencoba menenangkannya. "Jangan khawatir, Anda bisa kembali lain waktu untuk menyelesaikan pembelian." Penjaga toko di kasir, salah satu teman Minda, tidak melewatkan kesempatan untuk melontarkan komentar sinis. "Lupa dompet, itu alasan klasik. Selalu terjadi pada orang-orang yang tidak bisa membayarkan. Mereka membuat drama hanya untuk menghindari rasa malu." Anjani merasakan gelombang kemarahan, tetapi menahan diri, mengingat prioritasnya adalah kesejahteraan pelanggan yang kini tampak semakin malu. Pria itu memandang Anjani, matanya penuh dengan campuran rasa terima kasih dan kesedihan. "Saya sangat minta maaf untuk ini. Saya benar-benar lupa dompet saya, tapi saya akan kembali. Terima kasih banyak atas kebaikan dan perlakuan baik Anda. Itu bukan sesuatu yang saya harapkan di sini. Hari ini, saya tidak akan melupakan Anda." Anjani tersenyum meskipun situasinya tidak nyaman. "Tidak masalah, kami akan menunggu Anda kembali kapanpun Anda bisa." Keesokan harinya, Anjani tiba di toko dengan tekad yang sama seperti biasa, tetapi disambut oleh suasana tegang yang terasa jelas. Maisaroh, petugas kebersihan, segera mendekatinya dengan wajah cemas. "Anjani, maaf, tapi semua orang dipanggil ke rapat dengan Pak Erik. Sepertinya ada pencurian di sini kemarin, dan setelah menghitung kemeja dan celana, tampaknya ini bukan yang pertama kali." Di ruang rapat, suasananya suram. Pak Erik, yang tampak jelas marah, berdiri menatap para karyawan yang berkumpul. "Kita perlu membahas masalah serius," katanya dengan nada otoritas. "Ada pencurian di toko ini, dan tampaknya bukan yang pertama. Saya harap orang yang bertanggung jawab atau siapapun yang terlibat segera mengaku. Langkah-langkah yang sesuai akan diambil." Anjani merasakan getaran ketakutan. Ia melihat sekeliling, mencatat ketidaknyamanan umum di antara rekan-rekannya. Semua tetap diam, menghindari tatapan Pak Erik, yang pada gilirannya memandang Anjani dengan tatapan menuduh, membuatnya semakin merasa tidak nyaman dan diperlakukan tidak adil. Kemudian, Minda dengan tatapan menang, memutuskan untuk berbicara. "Kemarin, seorang pria berkulit gelap yang jelas miskin dan kotor berada di toko ini. Dia menghabiskan banyak waktu dengan Anjani, dan akhirnya bahkan bilang dia lupa dompetnya. Maksud saya, dia tidak membeli apa-apa. Dan saya kira dia tahu masalah dengan pusat perbelanjaan yang kamera keamanannya belum terpasang." Anjani merasakan jantungnya berdebar kencang. "Pak Erik, saya bisa menjelaskan," kata Anjani, berusaha mengendalikan suaranya yang bergetar. Pria itu memang tertarik membeli sebuah kemeja, dan dia benar-benar lupa dompetnya. Dia bilang akan kembali lain hari, dan dia bahkan tidak tahu bahwa kamera keamanannya belum terpasang. Pak Erik menatap Anjani. Tatapannya masih penuh kecurigaan. "Anjani, apakah kamu mengerti bahwa ini tampaknya sangat kebetulan? Seorang pria masuk ke toko dalam keadaan kotor dan jelas tidak sesuai dengan profil pelanggan kita, menghabiskan waktu denganmu, lalu lupa dompetnya, dan hari ini kita menemukan barang hilang." Anjani berjuang untuk tetap tenang, merasa terpojok dan diperlakukan tidak adil. "Saya mengerti bagaimana ini bisa terlihat, Pak. Tapi saya pastikan bahwa saya hanya bersikap perhatian pada pelanggan. Saya tidak terlibat dalam pencurian. Saya tidak akan pernah melakukan sesuatu seperti itu." Tidak ada seorang pun dari rekan-rekan Anjani yang berbicara untuk membela dirinya, dan suasana hening di ruangan hampir terasa menyesakan. Anjani tahu dia akan menghadapi tantangan besar untuk membuktikan ketidakbersalahannya di lingkungan yang sudah terasa terasing dan tidak memahami dirinya. Pak Erik mulai menekan Anjani dengan meningkatkan nada tuduhannya. "Anjani, lebih baik kamu mengaku sekarang tentang apa yang kamu lakukan. Akui saja kalau kamu membantu pria itu mencuri dari toko ini," kata Pak Erik dengan nada keras dan tidak memberi ruang untuk perdebatan. Ruangan itu hening, semua mata tertuju padanya menunggu jawabannya. Anjani merasakan air mata mulai menggenang di matanya. Dia benar-benar merasa kewalahan oleh tuduhan tersebut. "Pak Erik, saya tidak akan pernah melakukan hal seperti itu," ujarnya dengan suara bergetar penuh emosi.
Saya kehilangan orang tua saya ketika masih sangat muda, tetapi mereka mengajarkan saya untuk jujur dan adil. Saya tidak pernah mengambil sesuatu yang bukan milik saya, bahkan ketika saya dan adik saya mengalami kelaparan karena saya tidak bisa menemukan pekerjaan. Namun, Pak Erik tampak tidak tergerak atau percaya dengan kata-kata Anjani. Dia tetap menatap Anjani dengan dingin dan penuh perhitungan. Kisahmu memang mengharukan Anjani, tapi itu tidak mengubah fakta. Kita perlu mengungkap kebenaran dan kamu berada di pusat kecurigaan. Anjani berjuang untuk menjaga ketenangannya menghadapi tuduhan yang tidak adil. Saya mohon, percayalah pada saya Pak Erik. Saya sangat menghargai pekerjaan ini, dan orang-orang di sini untuk melakukan kejahatan. Saya hanya mencoba membantu, tidak lebih. Saat itulah Pak Erik mengungkapkan informasi penting. Namun, ada sesuatu yang dikatakan Minda yang tidak sepenuhnya benar, kata Pak Erik perlahan. Ya, pusat perbelanjaan memang belum memasang kamera keamanan, tapi sebagai langkah antisipasi, saya sudah memasang beberapa kamera tersembunyi di toko untuk kasus seperti ini. Saya akan segera menghubungi untuk mendapatkan rekaman tersebut. Minda, yang selalu berusaha menunjukkan kepadanya betapa bergunanya dia bagi ayahnya, segera menawarkan diri. Pak, saya bisa pergi untuk mengambil rekaman itu. Dengan begitu, kita bisa menyelesaikan ini lebih cepat, katanya dengan sikap efisien yang menyembunyikan niat sebenarnya. Anjani mengamati interaksi antara Minda dan Pak Erik, merasakan campuran antara harapan dan ketakutan. Harapan bahwa rekaman tersebut bisa membuktikan ketidakbersalahannya, dan ketakutan bahwa rekaman tersebut mungkin akan digunakan melawannya. Dia tahu dia dinilai tidak hanya berdasarkan tuduhan pencurian, tetapi juga berdasarkan kondisi fisik dan latar belakangnya yang sederhana. Keesokan paginya, Anjani bangun pagi-pagi sekali, dihantui oleh pikiran tentang tantangan yang dihadapinya di tempat kerja dan kemungkinan dipecat secara tidak adil. Dengan beban kekhawatiran di hatinya, dia memutuskan untuk berpamitan dengan adiknya sebelum pergi bekerja. Meskipun ini adalah gestur kecil, hal ini selalu memberikan mereka kekuatan. Saat mendekati kamar Hilman, Anjani merasa ada yang tidak beres. Dia mendekat, memanggil lembut, tetapi Hilman tidak menjawab. Saat mendekat, Anjani menyadari bahwa adiknya mengalami kesulitan bernapas yang serius, jauh lebih parah dari krisis sebelumnya. Hilman, bangunlah, tolong, pintanya sambil menyentuh bahunya. Tetapi Hilman tetap tidak bergerak, berjuang untuk setiap napas dalam keadaan panik. Anjani segera mengambil teleponnya dan menelepon ambulans. Tolong datang cepat. Adik saya tidak bisa bernapas, katanya dengan suara bergetar penuh ketakutan dan keputusasaan. Dia mencoba menjelaskan kondisi paru-paru Hilman kepada operator, tetapi kata-katanya keluar secara terburu-buru karena ketakutan. Para medis tiba dengan cepat, dan salah satu dari mereka, seorang dokter, segera mengevaluasi Hilman. Dia mendengar usaha putus asa Anjani untuk menjelaskan kondisi adiknya, tetapi menghentikannya. Kita tidak bisa membuang waktu sekarang. Kita perlu mengintubasi di sini juga, katanya sambil menyiapkan peralatan yang diperlukan. Anjani menyaksikan dengan tidak berdaya saat para medis bekerja dengan cepat untuk menstabilkan Hilman. Tangannya bergetar dan air mata membanjiri matanya. Dia merasakan campuran menyesakan antara ketakutan, kekhawatiran, dan perasaan deja vu yang mengerikan, mengingat kehilangan orang tuanya. Di sudut ruangan, Anjani terisak, memikirkan kemungkinan kehilangan adiknya. Satu-satunya keluarga yang tersisa adalah sesuatu yang tidak tertahankan. Dia merasa sendirian, ketakutan, dan sangat rentan menghadapi kemungkinan kehilangan orang yang paling dicintainya. Anjani menghadapi dunia tanpa kehadiran menenangkan Hilman saat para medis menyelesaikan prosedur intubasi. Salah satu dari mereka mendekati Anjani. Kami akan membawanya ke rumah sakit sekarang. Dia stabil, tapi kami perlu melakukan pemeriksaan lebih lanjut, lapor para medis itu. Anjani yang masih terisak, mengangguk dengan kepala. Bisakah saya ikut dalam ambulans? Tanyanya sambil mencoba menghapus air matanya. Dokter dengan ekspresi penuh simpati menjawab, maaf Bu, kami tidak bisa menempatkan kursi roda di ambulans, tapi kami akan merawatnya dengan baik. Anjani menyusul menggunakan taksi, air matanya mengalir tanpa henti di wajahnya. Dia terjebak dalam putaran emosi, takut, sedih, dan putus asa. Hilman, adiknya, lebih dari sekadar keluarga. Dia adalah bagian dari jiwanya, hampir seperti anak bagi Anjani, terutama sejak kehilangan orang tua mereka.
Setiap isak tangis yang dia rasakan adalah pengingat dari kemungkinan mengerikan kehilangan orang yang dia cintai lagi. Selama perjalanan ke rumah sakit, Anjani berusaha sia-sia untuk menenangkan tangisannya, merasa tak berdaya dan terbatas oleh kemampuannya untuk menyertai adiknya di ambulans, sebuah batasan yang terasa semakin kejam pada saat darurat ini. Jarak antara rumahnya dan rumah sakit tidak pernah terasa begitu panjang. Setiap menit dalam taksi adalah siksaan, setiap detik seperti sebuah kekekalan. Sesampainya di rumah sakit, Anjani segera mencari informasi tentang Hilman. Dengan hati yang berdebar-debar, dia mendekati meja resepsionis, memohon kabar. "Tolong, adik saya Hilman dibawa ke sini dengan ambulans. Bagaimana keadaannya? Di mana dia?" Perawat yang bertugas menjawab dengan nada datar. "Dia di ruang ICU. Karena kondisi sebelumnya dan paru-paru yang rapuh, dia mengalami pneumonia berat. Situasinya kritis, dan kami tidak bisa memprediksi berapa lama dia akan pulih." Anjani merasa seolah tanah di bawah kakinya terbuka. "Kritis, tapi dia akan baik-baik saja kan?" Suaranya bergetar penuh rasa sakit. Kenyataan situasi mulai menyadarkan Anjani bahwa dia tidak bisa kehilangan Hilman. Dia tidak bisa membayangkan menjadi sepenuhnya sendirian di dunia ini. Seorang dokter mendekati Anjani, melihat kondisinya yang terpukul. "Nona, saya tahu ini adalah masa yang sulit, tapi Anda harus tetap kuat untuknya. Kami melakukan yang terbaik, saya akan membawa Anda melihatnya, tapi Anda perlu tetap tenang." Anjani mengikuti dokter menuju ruang ICU, suara roda kursinya menggema di koridor rumah sakit yang sunyi. Setiap belokan terasa menyiksa. Sebuah campuran antara ketakutan dan harapan menyelimuti hatinya. Dia mendekati tempat tidur Hilman, melihatnya melalui kaca dengan tabung dan mesin di sekelilingnya, berjuang untuk hidup. Anjani meletakkan tangannya di kaca, membisikkan doa dengan penuh harapan. "Tolong bertahanlah bersama kami Hilman, kamu adalah segalanya bagiku." Dengan tangan bergetar dan hati berat, Anjani melakukan panggilan yang tidak pernah dia bayangkan akan perlu dilakukan. Dia menekan nomor telepon Pak Erik, pemilik toko tempat dia bekerja. Setiap nada dering telepon menambah beban di dadanya, bukan hanya karena krisis kesehatan adiknya, tetapi juga karena ketidakpastian tentang masa depan profesionalnya, yang kini ternoda oleh tuduhan tidak adil dan kebutuhan uang yang mendesak. Ketika suara Pak Erik akhirnya terdengar di ujung telepon, Anjani menarik napas dalam-dalam, mengumpulkan keberanian untuk menjelaskan keadaannya. "Pak Erik, ini Anjani, maaf sekali, tapi saya tidak bisa masuk kerja hari ini," katanya dengan suara penuh kekhawatiran. "Adik saya, Hilman, mengalami krisis serius pagi ini dan dia dirawat di rumah sakit dalam kondisi kritis. Saya berada di sini sekarang dan tidak tahu kapan saya bisa pulang." Jawaban Pak Erik dingin dan tidak menunjukkan empati. "Anjani, saya mengerti situasi pribadi Anda sulit, tapi itu tidak mengubah masalah yang kita hadapi di toko. Selain itu, mengenai tuduhan pencurian, Minda sudah pergi mencari rekaman dari kamera keamanan. Tampaknya, layanan keamanan yang saya sewa kehilangan salinan rekamannya. Kita jadi kekurangan bukti yang diperlukan." Anjani merasakan jantungnya berdebar kencang. "Tapi Pak Erik, saya perlu Anda percaya pada saya. Saya tidak terlibat dalam pencurian itu. Saya hanya berusaha membantu seorang pelanggan," katanya, suara mulai dipenuhi keputusasaan. "Tanpa rekaman, saya hanya bisa mengandalkan intuisi saya, dan intuisi saya mengatakan bahwa Anda adalah pelakunya." Anjani merasakan beban berat saat Pak Erik memberi keputusan final melalui telepon. "Anda harus datang ke toko untuk menyelesaikan prosedur pemecatan Anda, dan saya sedang mempertimbangkan untuk melaporkan kasus ini ke polisi untuk menyelidiki pria yang Anda bantu," kata Pak Erik dengan nada tegas dan serius. Anjani mencoba berargumen sambil air mata mulai mengalir di wajahnya. "Pak Erik, tolong pahami bahwa saya tidak akan pernah melakukan hal seperti itu. Yang saya lakukan hanya melayani pelanggan yang diabaikan orang lain. Saya kehilangan orang tua saya saat masih muda, adik saya di ICU, dan sekarang saya kehilangan pekerjaan karena sesuatu yang tidak saya lakukan. Ini tidak adil. Saya selalu berusaha melakukan yang benar," ujar Anjani dengan penuh kesedihan. Namun, Pak Erik tetap keras kepala. "Saya menyesal atas kesulitan Anda Anjani, tetapi saya tidak bisa membiarkan toko ini dirugikan. Kita harus mempertahankan standar, dan jika Anda ingin tahu, Anda tidak pernah cocok dengan standar tersebut. Sampai jumpa di toko untuk menandatangani dokumen pemecatan Anda," kata Pak Erik sebelum menutup telepon dengan kasar. Anjani merasa campur aduk antara putus asa dan kesedihan, terjebak dalam badai sempurna.
adiknya dalam kondisi kritis di rumah sakit, integritas profesionalnya dipertanyakan, dan sumber pendapatannya terancam. Merasa sangat sendirian, Anjani bertanya-tanya, bagaimana aku bisa mengatasi semua ini? Aku merasa tidak punya kekuatan untuk menghadapi semuanya. Anjani telah menghabiskan 1 minggu di rumah sakit, menemani adiknya, Hilman, yang masih dalam kondisi kritis. Dia hampir tidak memiliki waktu atau energi untuk memikirkan hal lain selain kesehatan Hilman. Anjani hanya keluar dari rumah sakit untuk mandi sebentar di rumah dan segera kembali ke samping adiknya, berdoa setiap hari untuk kesembuhan Hilman, satu-satunya keluarga yang tersisa baginya. Pada salah satu hari di rumah sakit, ponsel Anjani berdering dengan nomor yang tidak dikenal. Dia menjawab dengan rasa penasaran dan mendengar suara Maisaroh, penjaga kebersihan dengan gaya dan nada khasnya. Anjani, ini Maisaroh, saya harus memberitahumu sesuatu yang penting, tapi tolong, jangan bilang bahwa saya yang memberitahu. Suami saya sedang mengidap kanker stadium akhir, dan saya tidak bisa kehilangan pekerjaan, tapi saya merasa perlu melakukan hal yang benar. Saya hanya tidak bisa terus diam, kata Maisaroh dengan suara bergetar penuh ketakutan dan kecemasan. Maisaroh melanjutkan dengan nada serba salah, saya tahu siapa yang mencuri pakaian di toko. Itu Minda, putri Pak Erik, dia melakukannya tanpa sepengetahuan ayahnya. Saya hampir yakin dia bahkan tidak pergi mencari rekaman dari kamera keamanan tersembunyi. Mungkin dia membuat cerita bohong untuk ayahnya. Nama perusahaan kamera keamanan itu adalah Aman Amanah. Anjani merasa kaget sekaligus lega mendengar pengakuan Maisaroh. Apakah Anda yakin ini bisa membuktikan bahwa saya tidak bersalah? Tanya Anjani dengan nada penuh harapan dan urgensi. Saya yakin Anjani, saya sering melihatnya mengambil pakaian dan memasukkannya ke dalam tasnya. Saya tidak pernah mengatakan apa-apa karena takut, tapi setelah apa yang terjadi padamu, saya tidak bisa lagi diam, jawab Maisaroh dengan rasa bersalah yang mendalam. Maisaroh kemudian menyebutkan hal lain yang membuat Anjani semakin khawatir. Ada seorang pria berpakaian rapi yang sering datang ke toko dan bertanya tentang hal-hal. Saya rasa dia mungkin dipekerjakan untuk menyelidiki, tapi saya tidak memberi informasi apapun tentangmu. Saya berjanji, kata Maisaroh. Setelah menutup telepon, Anjani merasa kepalanya berputar. Pengungkapan Maisaroh tentang Minda dan kunjungan pria misterius ke toko menambah kekhawatiran baru. Dengan perasaan tekad yang campur aduk dengan kecemasan, Anjani berdoa di samping Hilman, yang masih terpasang alat bantu pernapasan di ICU. Dia tahu dia harus bertindak, tidak hanya untuk dirinya sendiri tetapi juga untuk Hilman, satu-satunya keluarga yang dia miliki. Dengan pikiran tersebut, Anjani menuju ke layanan keamanan yang disebutkan Maisaroh, bertekad mencari bukti untuk membersihkan namanya. Setibanya di layanan keamanan, Anjani disambut dengan sikap profesional sekaligus hati-hati. Dia menjelaskan situasinya kepada petugas yang bertanggung jawab atas rekaman, menggambarkan bagaimana dia dituduh terlibat dalam pencurian di toko secara tidak adil dan bagaimana hal ini memengaruhi hidupnya, diperparah dengan situasi kritis adiknya di rumah sakit. Saya mengerti bahwa Anda memiliki kebijakan, tapi saya benar-benar putus asa, kata Anjani dengan suara bergetar penuh emosi. Anjani merasa sangat tertekan ketika pria bertanggung jawab atas rekaman, seorang pria dengan ekspresi serius, mendengarkan ceritanya dengan seksama. Nona, saya benar-benar menyesal atas apa yang sedang Anda alami, tapi biasanya kami tidak bisa mengeluarkan rekaman ini tanpa permintaan formal dari pihak yang menyewa atau dari polisi. Jelasnya, jelas terharu oleh situasi Anjani namun tetap khawatir tentang aturan dan prosedur. Anjani merasa peluangnya semakin menipis, melakukan permohonan terakhir. Tolong, saya mohon, rekaman-rekaman ini bisa membuktikan bahwa putri pemilik toko adalah pelakunya yang sebenarnya. Ini mungkin satu-satunya kesempatan saya untuk membersihkan nama saya dan menghindari tuduhan pidana, pinta Anjani dengan penuh harapan. Pria itu tampak ragu-ragu, terbelah antara rasa simpati terhadap Anjani dan tanggung jawab profesionalnya. Setelah beberapa saat berpikir, dia membuat keputusan. Baiklah, saya akan membantu Anda. Saya akan memberikan beberapa rekaman, tetapi Anda harus memahami bahwa jika ada yang bertanya, saya akan menyangkal mengenal Anda atau terlibat dalam hal ini, kata pria itu. Anjani merasakan campuran lega dan syukur. Saya mengerti dan sangat berterima kasih, jawabnya, saat pria tersebut menyiapkan salinan rekaman. Begitu rekaman berada di tangannya, Anjani tahu dia memiliki pekerjaan berat di depan. Keesokan harinya, dengan tekad yang bulat dan tujuan yang jelas, Anjani menuju ke toko.
Dia bertekad tidak hanya untuk menandatangani dokumen pemecatannya, tetapi juga untuk membuktikan ketidakbersalahannya kepada Pak Erik dan semua orang yang meragukannya. Saat memasuki toko, Anjani merasakan tatapan sinis dan penilaian dari mantan rekan kerjanya. Minda, dengan senyum sinisnya, mengamati Anjani dengan sikap meremehkan. Namun, Anjani tetap fokus pada tujuannya, tidak membiarkan sikap-sikap tersebut mengalihkan perhatiannya. Ketika dia akhirnya menemui Pak Erik, dia langsung disambut dengan kata-kata tajam. Akhirnya Anda punya nyali untuk muncul, Anjani. Apakah Anda siap untuk menandatangani pemecatan Anda dan juga mengaku bersalah? Tunggu juga kabar dari polisi, kata Pak Erik dengan nada sinis. Anjani memotong Pak Erik dengan suara tegas penuh kekuatan yang tidak disadarinya sebelumnya. Cukup Pak Erik, saya tidak akan pernah membiarkan orang berbicara kepada saya seperti itu lagi. Saya telah memulai proses hukum terhadap semua perlakuan buruk yang saya alami di sini, serta perlakuan yang diterima oleh karyawan lain di toko ini, katanya sambil menatap Pak Erik langsung di matanya. Anjani mendekati meja kasir dan dengan gerakan tegas, menghubungkan sebuah USB ke televisi di toko. Tiba-tiba, layar mulai menampilkan gambar-gambar Minda yang sedang mencuri beberapa potong pakaian dalam tayangan loop. Gambar-gambar tersebut sangat jelas dan tidak bisa disangkal, menunjukkan Minda berulang kali menyembunyikan pakaian ke dalam tasnya. Reaksi Pak Erik adalah kemarahan murni. "Hapus itu sekarang juga," teriaknya. Namun, sudah terlambat. Semua orang di toko telah melihat gambar-gambar tersebut dan terkejut. Pak Erik berbalik menatap Minda dengan rasa kecewa. "Kamu benar-benar mengecewakan Minda. Ini adalah akibat dari perilaku burukmu," katanya dengan nada merendahkan, mengacu pada kebiasaan buruk putrinya. Sementara itu, pria berpakaian rapi yang disebutkan Maisaroh sebelumnya berdiri di pintu toko, mengamati kejadian dengan tenang. Saat situasi dengan Minda dan Pak Erik berlangsung, pria itu memutuskan untuk masuk, menarik perhatian semua orang dengan kehadirannya yang elegan dan percaya diri. Anjani mengenali pria itu dengan segera, tetapi yang lainnya tampak bingung. Pak Erik, yang melihat pria berpakaian rapi itu, langsung mengubah sikapnya, menjadi lebih kaku dan formal. Namun, pria tersebut langsung mendekati Anjani dengan senyum ramah, dan tatapan yang tampaknya menyimpan makna lebih dalam. "Selamat sore semua, nama saya Baim. Saya pernah berada di sini hari itu, dihakimi secara tidak adil karena penampilan dan pakaian saya yang kotor. Dan sayangnya, sekarang saya melihat ketidakadilan yang dihadapi Anjani karena telah memperlakukannya dengan kasih sayang dan hormat," kata Baim dengan suara tenang. Reaksi terkejut tampak jelas di wajah Pak Erik dan orang-orang di sekeliling mereka. Namun tegas, "Saya adalah pemilik baru pusat perbelanjaan ini, dan apa yang saya saksikan di sini hari ini dan pada hari itu, bertentangan dengan semua yang saya yakini. Seorang karyawan yang begitu baik, cantik, dan sopan seperti Anjani tidak pantas diperlakukan seperti ini. Ini tidak sejalan dengan nilai-nilai yang ingin saya promosikan dalam usaha saya," ujar Baim dengan tegas. Pak Erik mencoba untuk membela diri, tetapi Baim memotongnya. "Pak Erik, toko Anda telah menunjukkan kekurangan etika dan rasa hormat yang serius. Jika mengelak pernyataan saya, modis ergonomis tidak akan beroperasi lagi dimanapun di Indonesia." Pernyataan Baim membuat Pak Erik jelas terkejut, sementara Minda hanya bisa menatap dengan tatapan kosong. Setelah beberapa saat hening, Baim kembali menatap Anjani dengan mata penuh kekaguman. "Anjani, saya minta maaf jika ini adalah sebuah campur tangan, tetapi sejak hari ketika Anda melayani saya dengan begitu baik, meskipun saya terlihat kotor dan acak-acakan, saya merasa terpikat pada Anda. Dan hari ini, melihat bagaimana Anda menghadapi semuanya sendirian, saya pikir Anda adalah wanita terindah di dunia. Saya akan merasa terhormat jika Anda bersedia makan malam bersama saya." Anjani yang masih mencoba mencerna semua kejadian yang baru saja terjadi, merasa terkejut dan terhormat dengan tawaran Baim. Mata mereka saling bertemu, dan dia melihat kejujuran dan kebaikan dalam tatapan Baim. "Pak Baim, saya menghargai kata-kata dan undangan Anda, akan menjadi suatu kehormatan untuk makan malam bersama Anda," jawabnya dengan senyuman malu. Setelah Anjani dan Baim meninggalkan toko, Baim dengan ekspresi serius berkata kepada Anjani, "Saya akan menggunakan kontak saya untuk menyelidiki lebih lanjut tentang Pak Erik. Sesuatu dalam diri saya mengatakan bahwa ada lebih dari sekadar perlakuan tidak adil yang Anda terima." Dan dia benar. Setelah penyelidikan mendalam, Baim menemukan kegiatan ilegal yang melibatkan Pak Erik dan menyerahkannya kepada seorang hakim yang merupakan temannya.
Sepertinya Pak Erik harus mempertanggungjawabkan tindakannya di hadapan hukum, lapor Baim kepada Anjani beberapa hari kemudian dengan nada penuh keadilan. Hubungan Anjani dan Baim semakin berkembang, diperkuat oleh kasih sayang dan pemahaman mereka yang mendalam. Saya tidak pernah berpikir bahwa saya akan menemukan seseorang yang memahami saya begitu baik, ungkap Anjani kepada Baim dalam salah satu pertemuan mereka. Anda telah menunjukkan bahwa masih ada kebaikan di dunia ini. Ketika Hilman masih berada di rumah sakit, Baim mengumumkan kepada Anjani, saya telah mendapatkan tempat untuk Hilman di rumah sakit terkemuka di Singapura. Mereka adalah spesialis terbaik. Anjani, dia akan mendapatkan perawatan terbaik yang mungkin di sana. Dengan air mata di mata, Anjani memeluk Baim. Saya tidak tahu bagaimana harus berterima kasih. Anda telah menyelamatkan nyawa saudara saya. Beberapa waktu kemudian, pada hari pernikahan Anjani dan Baim, Hilman yang kini pulih dan berseri-seri menjadi penghulu upacara. Merupakan kehormatan untuk merayakan cinta ini, katanya, menatap Anjani dan Baim. Saudaraku dan Kak Baim, kalian adalah contoh bahwa cinta adalah perasaan yang paling murni dan indah. Selama resepsi, Sulis, sahabat dan tetangga Anjani, memberikan pidato emosional. Anjani, kamu adalah bukti bahwa kebaikan dan ketahanan akan selalu menang. Tuhan melihat hatimu dan mengirimkan malaikat dalam bentuk Baim, katanya dengan senyuman hangat. Hari ini, impian-impian yang pernah kamu ceritakan di kafe menjadi kenyataan, dan kamu pantas mendapatkan setiap detik kebahagiaan. Baim sambil menggenggam tangan Anjani, berkata dengan lembut namun penuh emosi. Anjani, sejak hari pertama di toko, saya tahu bahwa kamu istimewa. Kekuatanmu, kebaikanmu, kecantikanmu, kamu adalah segala sesuatu yang selalu saya impikan. Anjani menatap Baim, matanya bersinar penuh cinta dan kebahagiaan. Baim, kamu telah mengubah hidupku. Bersama, kita akan membangun masa depan yang indah. Begitulah kisahnya. Semoga ada yang bisa diambil dari kisah dan perjuangan ini dalam kehidupan nyata.